Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 16 akan menjelaskan tugas proyek manajemen proyek saya. Kami akan menjelaskan progres proyek pembangunan rumah toko yang beranggotakan kelompok Muhammad Jordan Dwi Firmansyah dan saya sendiri Rizky Kesartanto. Definisi proyek yang diamati adalah proyek pembangunan rumah toko atau ruko berukuran 6x13 berlokasi di Anggaswangi, Sukodono, Kota Sidoarjo. Memiliki total 3 orang pekerja, 2 orang tukang ahli, dan 1 pembantu tukang atau kuli. Dengan waktu penyelesaian 85 hari. Dari 29 September sampai dengan 20 Desember 2021. Berikut lokasi proyek yang sedang dikerjakan yang berlokasi di Desa Anggaswangi, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Yang ini berikut adalah dokumentasi dari kegiatan proyek yang dikerjakan. Yang diawali dengan fondasi awal, lalu dengan sampai tahap akhir. Tahapan proyek berikut adalah tahapan proyek yang bisa dilihat sendiri dari perencanaan, pembentukan fondasi, pembentukan dinding, pengerjaan atap, pembuatan lantai, lalu finishing. Berikut adalah denah dari rumah toko tersebut. Ini berikut adalah breakdown struktur. Pembentukan fondasi yang memiliki penggalian tanah 60-70 cm, pengurukan bagian dasar dengan batu, pembuatan slop, pembuatan kolom, dan pengecoran. Pekerjaan atap, pembuatan kerangka kolom untuk dek, membuat kayu penyangga, memasang ring, dan pengecoran. Berikut finishing, pemasangan kusen pintu dan jendela, pengecatan, lalu pembuatan sanitasi. Lalu perencanaannya observasi lokasi, penentuan aktivitas, pembentukan kelompok kerja, penyediaan material. Pembentukan dinding, membuat batas benang agar bata tidak miring, membuat adukan mortar, pemasangan bata putih, lalu pembuatan lantai. Dengan pertama pemerataan lantai, lalu memplester lantai, lalu pemasangan keramik, dan terakhir memolesi bagian sisi keramik dengan net. Berikutnya, Jo. Ini adalah breakdown dari pekerjaan tukang yang diawali dengan perencanaan, aktivitas, lalu pembelian alat bahan, kedua pembuatan fondasi, penggalian tanah, membuat slop dan kolom, lalu pengecoran, dan 3 pembentukan dinding, membuat batas benang untuk pemasangan bata ringan dan memasang bata ringan. 4 pengerjaan atap, membuat kerangka atap dan ring dan plester dinding dan atap. 5 pembuatan lantai, memplester lantai dan memasang keramik, lalu finishing membuat sanitasi. Dan job desk dari kuli, 1 pembuatan fondasi, pengurukan bagian dasar dengan batu, lalu memasang slop dan kolom. 2 pembentukan dinding dengan membuat adukan mortar. 3 pengerjaan atap, memasang kerangka atap dan ring dan pengecoran. 4 pembuatan lantai, menguruk dan mengoleskan net pada keramik. 5 finishing, memasang kusen pintu dan jendela, lalu pengecetan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Jordan. Kemudian work package dari proyek tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah rincian aktivitas dari awal pengerjaan proyek hingga akhir sampai finishing pembuatan sanitasi. Dan berikut ada bagian aktivitas, perkiraan waktu, tanggal mulai sampai selesai, terus
pekerjaannya, kemudian alat yang dipakai. Berikut adalah rincian aktivitasnya. Yang diawali dengan observasi lokasi yang kita beri kode A yang berdurasi 1 hari. Ya, kegiatan sebelumnya tidak ada. Lalu penentuan aktivitas kerja, kode B 1 hari juga. Pembentukan kelompok kerja 1 hari. Kegiatan sebelumnya adalah A dan B, yang berarti dikerjakan bagian observasi dan penentuan aktivitas terlebih dahulu, baru pengerjaan aktivitas C. Yang berikutnya adalah penyediaan material, diawali sebelumnya dengan aktivitas C, kemudian penggalian tanah didahului dengan D, kemudian pengurukan dasar galian dengan batu didahului dengan D dan E. Kemudian pembuatan slope, pembuatan kolom, pengecoran, yang masing-masing itu diawali dengan aktivitas sebelum-sebelumnya itu. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya sama seperti yang tadi saya sebutkan, sudah tertera di tabel tersebut, itu ada kegiatan sebelum dan kegiatan itu harus memenuhi kriteria yang ada di dalam tersebut. Berikut ini adalah perhitungan maju dan mundur. Ada kegiatan A sampai kegiatan B. Yang pertama, dia berdurasi 1, A dan B berdurasi 1, C berdurasi 1, D berdurasi 3, E berdurasi 6, F berdurasi 2, G 6, dan H 6, I 5, J 1, dan seterusnya. Untuk menentukan apa itu, IF ya, late start-nya itu kita mengkalikan early start-nya dengan durasi, yaitu 1 yang di kegiatan A, yang kegiatan B 0 dikalikan 1 sama dengan 1, kegiatan C early start-nya dia pakai early finish-nya bagian 1, bagian A dan B. Jadi dia pakai 1 dikalikan 1 dikalikan 2, seharusnya C ini 2, durasinya 2, dan hasilnya 2. Lalu yang bagian D, early start-nya dia 2 dikalikan 3, ditambah 3 sama dengan 5. Yang E 5 tambah 6 sama dengan 11, dan seterusnya sampai dengan W. Dan untuk menentukan lintasan kritisnya, setelah hasil tadi itu dilakukan perhitungan maju dan mundurnya, dia menghitung dari late finish-nya dikurangi dengan durasi, kemudian didapatkan early finish. Itu dihitung mundur dari belakang kegiatan ini sampai kegiatan A lagi. Kemudian untuk mengetahui lintasan kritisnya, dari early start, kemudian dilihat dari early finish-nya itu memiliki selisih 0 atau lebih. Jika selisihnya 0 atau tidak ada selisih, itu berarti kegiatan itu masuk dalam kriteria lintasan kritis. Dan berikut adalah perhitungan CPM per-nya. Dari kegiatan 1 sampai W, kita mendapatkan data waktu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Seperti di dalam tabel berikut. Untuk mengetahui waktu rata-rata, waktu TE itu berarti waktu penjumlahan waktu A tambah M tambah B dibagi 6, atau bisa dilihat di rumusnya ini, maaf, M tadi itu A plus 4 kali M plus B dibagi 6, itu mendapatkan hasil TE dari A adalah 1,
B 1, C 1,1, D 3,1, E 5,8, dan seterusnya. Dan untuk mengetahui variannya, menggunakan rumus B minus A dibagi 6. Dan didapatkan hasil seperti pada tabel ini. Jadi kita ketahui peluang percepatan durasi proyek dari variannya. Varian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, U, V, dan W itu adalah lintasan kritis yang kita peroleh dari ini, bagian ini ya tadi. Yang kita dapat lintasan kritisnya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, U, V, W tadi. Yang memiliki selisih 0 semuanya. Dari situ kita mendapatkan varian proyek yang dijumlah masing-masing dari kegiatan lintasan kritis sebesar 3,84 dan standar deviasi proyek yang kita dapatkan dari akar 3,84 sama dengan 1,95. Jika ingin mempercepat waktu proyek menjadi 45 hari, maka peluang sebagai berikut. Z dalam kurung TS min TE dibagi akar VP. Yakni Z sama dengan dalam kurung 46 dikurangi 53 dibagi dalam kurung 1,95 sama dengan minus 3,58. Yang jika kita lihat di tabel distribusi normal mendapatkan peluang sebesar 0,002 atau 0,02%. Berikut adalah tabel resource schedule dari kegiatan awal tadi. Kita buat tabelnya sebagai berikut. Kita ketahui pada tabel kita mendapatkan over aktivitas pada hari ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, sampai hari ke-17. Kemudian dilanjut sampai ada over lagi di hari ke-26 sampai 30. Kemudian dilanjut 23 sampai 35. 32 sampai 35. Ya, itu. Setelah kita olah, kemudian kita reschedule lagi, kita mendapatkan perbaikan sebagai berikut. Namun dengan perbaikan ini kita mendapat penambahan durasi proyek. Durasi proyek yang awalnya sampai 53 hari, jadi lebih panjang menjadi 85 hari. 85 hari yakni dari kegiatan K kita mundurkan sampai hari ke-19. Lalu kegiatan QRST kita undur sampai hari ke-25 sampai hari ke-35. Karena kemunduran dari kegiatan K, kita menjadikan kegiatan M sampai P menjadi melewati dari waktu yang seharusnya diperkirakan. Karena kegiatan MNOP itu memerlukan pendahuluan yaitu kegiatan K. Menjadikan dia berwarna merah seperti ini. Lalu kegiatan UVW dia mengikuti dari kegiatan MNOP. Karena UVW ini harus didahului dengan kegiatan MNOP. Dan kita peroleh hasil seperti di bawah ini. Yang menyebabkan kemunduran proyek hingga 85 hari penyelesaian. Lalu selanjutnya pengaruh keterbatasan durasi terhadap penambahan biaya crashing. Dari kegiatan A sampai W,
kita mendapatkan nilai waktu durasi normal seperti ini, seperti tabel sebelumnya. Lalu waktu akselerasi ini sama dengan waktu optimis di tabel sebelumnya. Dari kegiatan A kita tidak memerlukan biaya karena itu hanya melakukan observasi saja. B juga tidak ada, C juga tidak ada. Bagian D kita mendapatkan dari bagian D ini kita mulai memakai beberapa biaya. Yang awalnya ini biaya normal. Jika kita akselerasi akan mendapatkan penambahan biaya seperti pada ini. Dan jika di total dari biaya normal kita mendapatkan 24,9 juta. Jika diakselerasi mendapatkan penambahan hingga total 30,3 juta. Lalu jika kita hitung biaya akselerasi dari lintasan kritis, kita mendapatkan seperti pada tabel di sebelah kanan. Yang dimulai dari aktivitas D, kita mendapatkan waktu akselerasi sebesar 1 hari, yang setiap harinya ditarif dengan 80.000, dan di kegiatan E, kita mendapatkan total akselerasi 660.000, jika per hari 330, dan seterusnya sampai bawah. Dan jika di total dari biaya akselerasi 3 juta, jika dihitung per hari sama dengan 1,365 juta. Kemudian dapat disimpulkan crashing akselerasi pertama, aktivitas D, waktu aktivitas setelah akselerasi sama dengan 3 kurangi 2, diperoleh 1 hari. Jika dikurangi dari waktu proyek awal-awal, yaitu 53 hari, dikurangi 1, mendapatkan pengurangan sehingga waktu proyek menjadi 52, dan itu belum memenuhi target percepatan yang awal kita inginkan adalah 45 hari pengerjaan. Karena kurangnya itu kita melakukan akselerasi pada aktivitas G, yaitu pada awalnya aktivitas G adalah 6 hari, dikurangi akselerasi sebesar 2, dan dikurangi kemudian waktu proyek tadi yang awalnya dikurangi dengan D sampai dengan 52, dikurangi lagi dengan yang G jadi 48 hari. Itu juga belum memenuhi target. Kemudian ditambah lagi dengan aktivitas W untuk akselerasi dan mendapatkan hasil 46 hari yang sudah memenuhi target percepatan yang kita inginkan di awal. Dari setiap akselerasi tadi memiliki biaya sebagai berikut. Yang D mendapatkan biaya dikenakan tarif biaya 80.000, G 140 dikalikan 4 sebesar 4 hari tadi 560.000, dan W 370.000, dan di total itu adalah sebesar 1.110.000. Berikut adalah untuk lama waktu proyek untuk mengalami perubahan seperti pada tabel berikut. Ini dibuat tabelnya seperti ini. Dari 53 dikurangi 1, 52, kurangi 4, 48, kurangi 2, 56. Dan waktu crashing berhenti ketika waktu sudah memenuhi keinginan target pada awalnya tadi. Sehingga biaya total tambahan untuk percepatan waktu menjadi 36 minggu, ini salah, seharusnya 46 hari, maaf, sebesar tabel di bawah ini, seperti ini. Jadi total biaya adalah 1.010.000. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.